Oke, halo-halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast MCAT4 dengan host favorit kalian, Syafiq. Oke, gimana nih kabar hari ini? Aku harap semua pemirsa yang lagi nonton podcast ini bahagia terus dan kesehariannya tuh lancar terus ya. Nah, hari ini aku nih pengen membahas tentang salah satu fenomena yang bisa dibilang lagi viral nih di media sosial. Jadi ceritanya ada seorang anak muda yang ngakunya sih ya, dia tuh punya hubungan sepihak dengan idolnya. Padahal idolnya aja nggak tahu gitu ya. Nah, makanya buat bahas tentang fenomena ini, aku memanggil, kita kedatangan nih dua tamu spesial, yaitu ada Kak Danisa sebagai pemuda itu, dan juga Kak Sabita sebagai seorang pakar psikologi sosial. Halo. Hai Syafiq. Oke, nah sebelum mungkin kita masuk lebih dalam lah ya tentang fenomenanya, aku pengen nanya nih sama Kak Denisa. Boleh nggak diceritain hubungan ini nih ke teman-teman? Oke, jadi sebenarnya ya guys, aku tuh ngerasa aku tuh punya hubungan sama satu K-pop idol yang aku idolakan banget dari dulu, namanya Mingyu. Gitu, itu dia tuh merupakan member Seventeen FYI ya. Jadi emang aku tuh ngefans banget sama dia dari dulu kan. Terus jadinya aku ngerasanya punya personal relationship sama dia gitu sih Kak, kebetulan. Jadi kalau misalkan dia lagi ulang tahun, itu aku suka beliin dia birthday cake gitu. Terus kalau misal dia lagi live streaming, aku tuh kayak berasanya lagi ngobrol sama dia gitu loh, like that. Terus juga kalau misalkan aku lagi sedih, itu tuh kayak aku sering banget yang namanya nge-DM dia gitu. Jadi kayak sampai DM cerita-cerita gitu ya. Hmm. Tapi if I may ask ya mungkin, eh tapi kamu sadar nggak sih kalau misalnya itu tuh cuma ada di pikiran kamu aja? Jujur kadang-kadang apalagi kalau misalkan I'm at my lowest point itu suka lupa sih kak. I mean relatable minggu sih ya. Oke, nah pemirsa, buat kita memahami tentang fenomena ini, kita langsung aja pindah nih ke Kak Sabita sebagai seorang pakar psikologi sosial. Halo Hai Kak. Syafiq. Oke, nah aku pengen nanya nih Kak, menurut psikologi gitu ya, fenomena apa sih atau gejala apa sih yang sedang dialami oleh Kak Denisa? Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi psikologis, ini tuh biasa kita sebut sebagai hubungan parasosial atau parasocial relationship, di mana seseorang atau mungkin Kak Denisa di sini gitu ya, sebagai penonton atau konsumen media sosial tuh ngerasa, oh punya hubungan nih sama orang yang ditonton di media sosial. Sebenarnya variatif ya, nggak harus minggu gitu, bisa bisa artis lain, bisa atlet, bahkan siapapun itu. Contohnya sampai tadi kayak oh ulang tahun ikut ngerayain beliin kue, kalau lagi live stream rasanya lagi video call gitu ya, lagi ngobrol berdua. Dan juga kalau lagi DM tuh kalau lagi sedih pengennya lari ke dia aja lah, ke DM ngehubungin dia gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh sebenarnya sehat gak sih kak? Jujur aku tuh ngerasa attached banget gitu sih sama Minggu kebetulan. Oke, jadi sebenarnya para social relationship ini dasarnya itu di batasan yang sehat sih. Jadi kalau kamu tuh masih tetap bisa mindful gitu ya, kamu masih punya wajar moderation in moderation tuh masih bisa baik buat well-being atau kesejahteraan kamu sendiri. Misal ngasih kamu kekuatan, ngasih inspirasi, ngasih motivasi buat mau lebih baik lagi ngeliat Minju kan, oke nih orang berbakat banget pengen juga jadi kayak dia, bisa buat tempat kamu mengenal diri dan juga belajar hal-hal baru dari minggu. Tapi balik ke kalau batas itu udah mulai kabur, udah mulai blur, udah nggak bisa dalam apa yang kita sebut wajar lagi, itu biasanya bisa bawa dampak yang kurang baik buat orang yang ada di dalam hubungannya. Misalnya terlibat dalam perilaku negatif, misal kalau minggu merokok, minum alkohol jadi ikut, terus juga adopsi pesan-pesan negatif kayak jadi materialistis dan juga hedonisme. Terus kamu juga bisa mulai bandingin diri kamu nih sama Minggu, kehidupan dia kayak gimana, kehidupan aku kayak gini, kekayaan dia kayak gimana, gaya hidupnya seperti apa. Atau bahkan mungkin di beberapa kasus itu kamu bisa sampai menarik diri dari kehidupan nyata karena kamu merasa hubungan yang ada dengan dia itu lebih memuaskan daripada kehidupan nyata gitu. Jadi bisa sampai kayak ngambil pesan negatif gitu ya, even materialistic juga bisa ikut-ikutan ya. Betul. Wow, sumpah itu kayak menarik sih sebenarnya. Tapi kalau aku boleh tanya lagi nih,
apa sih yang menyebabkan hubungan parasosial ini? Oke, jadi sebenarnya hubungan parasosial ini dulu tuh diteliti sama dua peneliti namanya Parton dan Wall di tahun 1956. Penelitian mereka itu tentang penonton yang ternyata merasa punya keterlibatan emosional dan kognitif ke orang-orang yang mereka lihat di radio dan televisi gitu. Nah sekarang itu kan media sosial tuh lagi pesat banget ya, semua harus informasi penyebarannya cepat banget, kita bisa akses segampang itu. Nah, celah-celah seperti inilah yang bikin pembentukan hubungan parasosial itu jadi lebih mudah. Karena media sosial tadi ya bisa diakses semua orang, terus cepat banget, cara bukanya juga gampang. Jadi ada kesempatan lah bagi selebriti atau influencer lebih mudah buat membuka diri, ngasih tahu kehidupan aku tuh kayak gini loh daily life-nya. Dan kalau dari sisi penonton, jadi lebih mudah juga untuk engage sama mereka kayak dengan komen, oh dibacain, dianggap penting gitu opininya yang seperti itu. Nah, contohnya kayak kakak Denisa gitu ya, kayak misal komen di live streamnya Minggu, dibaca, kan berasanya jadi interaksi langsung gitu ya. Nah ini juga bisa terjadi karena apa yang disebut dengan kompensasi sosial. Jadi kalau kita ya, kan kita makhluk sosial, kita pasti butuh interaksi sosial. Ketika kita merasa bahwa kebutuhan kita akan interaksi itu tidak terpenuhi di dunia nyata, kita berlarilah ke orang lain yang mungkin lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan itu seringkali tuh orang yang kita lihat di media sosial gitu. Jujur setuju banget sih Kak, karena kebetulan aku di kehidupan nyata aku ngerasa kayak nggak ada orang-orang yang bisa ngertiin aku gitu, makanya aku larinya ke Minggu. Oke, jadi kalau misal Minju itu emang masih ngasih semangat, ngasih rasa bahagia, itu tuh kan bagus ya, kita jadi lebih semangat gitu menjalani hari-hari. Tapi memang dalam teorinya ketika lingkungan nyata yang ada di sekitar kita itu dirasa kurang suportif, kurang mendukung, kita tuh secara alami mencari figur atau sosok lain buat memenuhi kebutuhan sosial kita tadi. Dan mungkin di skenario ini gitu ya, Minju sebagai idol yang kayak kehidupannya kita bisa tahu dari kamera, terus juga dia sering ngasih update, terus kayak cakep gitu misalnya, itu menjadi pilihan yang tepat karena kakak mungkin ngerasa jadi oh dia nggak mungkin menghakimi apa yang kakak rasain, nggak mungkin menolak interaksi juga ke kakak sebagai fansnya gitu. Hmm. Tapi correct me if I'm wrong ya, tapi kan tadi si kakak Denisa ini tuh ngerasa sampai Minggu itu nemenin dalam hidupnya gitu ya. Itu tuh ngasih dampak yang baik atau buruk sih untuk Kak Denisa? Oke, jadi sebenarnya kalau sesuai tahapan dari hubungan parasosial tuh dibagi jadi 4. Ada initiation, experimentation, intensification, dan juga integration. Kalau initiation tuh istilahnya kayak kita baru ketemu orang nih, masih ngebentuk kesan pertama kita ke dia. Biasanya tuh masih agak surface level gitu ya. Jadi dari visual atau bakatnya, misal Kak Denisa ngeliat Genju dari MV-nya Seventeen kayak ganteng banget nih orang gitu ya. Terus yang kedua tuh experimentation. Jadi di sini seseorang gitu tuh udah mulai cari informasi lebih dalam lagi buat ngurangin rasa penasaran atau uncertainty yang dia rasain. Makanya tadi kan Kak Denisa bilang ya kayak ulang tahun ikut ngerayain, tahu semua jadwal kesibukan dia tuh kayak gimana, lirik lagunya hafal semua gitu. Yang ketiga intensification. Di sini tuh orang udah ngerasa kalau idolanya tuh temen, udah mulai membentuk keintiman emosional, udah dipikirin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Denisa tuh cukup masuk ke dalam kategori ini. Jadi udah cari informasi itu kan tentang Minggu, ada rasa intim yang terbentuk. Contohnya tuh ya tadi kalau lagi ulang tahun ikut ngerayain gitu istilahnya, atau kalau lagi sedih tuh nyarinya ke Minggu buat kayak rasa nyaman dan rasa tenang. Kakak tuh udah ngerasa kalau Minggu ini tuh punya peran emosional, punya porsi yang signifikan gitu ya dalam kehidupan kakak Denisa sendiri. Yang terakhir kalau di integration tuh tahap dimana seseorang itu udah melebur gitu ya dengan objek kegemaran dia. Nah kalau Kak D tadi kan termasuk ke kategori intensification ya. Nah sebenarnya intensification ini balik yang tadi, semuanya tuh masalah batasannya wajar dan sehat gitu ya. Jadi kalau misal masih tahu perbedaan antara dunia nyata dan dunia media sosial itu masih baik-baik saja. Gak masalah juga kalau misal kakak tuh nggak menjadikan Minggu tuh pelarian, jadi tetap jalan tuh interaksi sosial dan hubungan-hubungan di dunia nyata tuh masih terjalin dengan baik, itu nggak jadi masalah.
Berarti intinya ada batasannya gitu ya, Kak. Oke, nah aku penasaran banget sih sebenarnya hubungan parasosial ini tuh apakah cuman terjadi sama kayak idol K-pop, kayak Mingyu gitu, atau misalnya bisa juga orang nyata atau kayak karakter fiksi gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik ya, karena jawabannya tuh nggak sama sekali, nggak harus idol K-pop yang emang misalnya brandingannya tuh menarik gitu ya. Jadi kalau dalam teorinya, objek hubungan parasosial itu sebenarnya luas banget kayak benar semuanya tuh bisa, dan utama itu dibagi ke tiga level. Pertama kalau di first order tuh emang hubungan sama orang yang nyata, misalnya kayak Minjo kan ada nih di kehidupan nyata walaupun hubungannya nggak secara langsung gitu. Atau misal influencer yang sering kita lihat pembawa berita di TV, itu contohnya adalah orang yang nyata. Yang kedua tuh second order, jadi sukanya sama karakter fiksi tapi sebenarnya ada wujud nyatanya. Contohnya Kade nih nonton dramanya Mingyu, terus suka nih sama peran yang dia mainin, karakternya misal dia jadi apa namanya kapten di suatu tim gitu ya. Nah itu contohnya adalah second order karena kakak suka sama kaptennya tapi ada orang di kehidupan nyatanya. Nah kalau yang terakhir yang nyambung ke Syafiq bilang third order itu yang paling unik, jadi hubungan sama karakter yang benar-benar nggak ada wujud nyatanya, bisa sama kartun, bisa sama anime, pokoknya ya istilahnya emang full fiksi gitu. Hmm, bahkan sama Gojo aja kita bisa punya parasocial relationship Betul. gitu ya. Oke oke. Wow, ini sebenarnya interesting banget sih. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kayak dampak sama tingkatan-tingkatannya gitu ya. Kira-kira ada nggak sih cara buat mungkin untuk Kak Denisa, buat aku sama pemirsa yang lagi nonton nih, cara memasang batasan agar hubungan parasosial ini nggak membawa dampak yang negatif buat kita. Oke, bener, betul banget. Bahkan bisa sampai gojo gitu ya. Kita nonton, oh, gampang banget nih pacar gua gitu. Nah, tapi kalau ngomongin batasan ya tadi, sebenarnya ada beberapa cara buat kita memasang atau istilahnya mendirikan batasan gitu ya, biar hubungan PSR ini nggak membawa dampak yang negatif ke kita. Yang pertama pastinya terbuka sama edukasi-edukasi tentang hal-hal seperti ini dari perspektif psikologi gitu ya, biar kita tuh nggak jadi tertutup dan hidup dalam lingkungan yang kita bangun sendiri. Yang kedua, kan sebenarnya salah satu dampak buruk dari para social relationship ini tuh bikin jadi ada perbandingan sosial. Nah ini tuh bisa ditanggulangi gitu istilahnya ya, dengan mengurangi kecenderungan kita untuk melakukan perbandingan sosial, dan kita hindari gitulah penyebab-penyebab yang seringkali bikin kita ngelakuin perbandingan itu. Yang ketiga, kan kita juga bisa nih karena saking fansnya sama idol tertentu gitu ya, kita jadi terbawa sama pesan-pesan negatif yang mungkin diucapkan oleh dia. Jadi kita dalam menyukai seseorang, menggemari seorang idol gitu ya, misal kita tetap harus mindful tentang apa yang kita terima di media sosial. Istilahnya kayak lagi baca berita, kita tetap harus cross check, harus tetap punya pendirian sendiri, kita tuh kayak gimana sih nilai-nilai yang kita miliki. Kayak yang keempat itu kan sebenarnya si para social relationship ini emang bisa memenuhi kebutuhan sosial kita dan juga orangnya rasa kesepian, tapi balik tadi nggak boleh sampai menggantikan hubungan asli yang memang harusnya kita miliki di dunia nyata gitu ya. Jadi bisa kita preventif gitu ya, langkah yang kita ambil adalah kita batasi nih ketergantungan kita dengan idol itu dengan akses kita di media sosial. Jadi harus istilahnya tetap bisa hidup tanpa media sosial itu, dan kita juga coba interaksi sosial lebih banyak, nggak cuma menggantungkan diri pada orang yang hubungannya tuh sepihak lewat layar aja gitu. Jadi kalau misalnya bisa disimpulin, emang kayak hubungan parasosial ini tuh bisa bermanfaat untuk kita, tapi ada dampak negatifnya juga ya. Sehingga kita kayak ya yang tadi Kak Sabita udah jelasin, kita harus paham tentang kayak apa itu parasosial supaya kita bisa lebih mindful. Terus juga kita jangan sampai kayak menggantikan interaksi sosial dengan orang-orang di dunia nyata sama yang ada di layar aja gitu ya. Oke 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 oke, paham paham paham. Nah, oke pemirsa, em, tadi kan kita udah sempet nih ngobrol-ngobrol banyak banget sama Kak Sabita dan juga Kak Denisa. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini ya, atau episode kali ini,
ada nggak pesan-pesan yang mungkin dari Kak Sabita atau Kak Denisa pengen sampaikan untuk pemirsa di rumah? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi kalau dari aku berharapnya tuh para penonton, para pemirsa ini bisa mendapatkan hal baik gitu ya dari podcast ini dan juga jadi lebih bijak gitu dalam menggemari suatu figur gitu. Jadi mereka pastinya bisa bawa dampak baik, tapi kalau misal penyikapannya itu tidak bijaksana dari kita, tidak ada batasan yang sehat, itu sangat mudah bagi kita sebagai penonton untuk terjerumus ke hubungan yang tidak lagi sehat itu. Makanya harapannya tuh batasan-batasan yang wajar dan sehat itu bisa segera didirikan gitu ya, biar kita nggak kehilangan diri sendiri gitu dalam prosesnya. Dan juga aku berharap secara personal gitu Kak D itu bisa punya hubungan yang lebih sehat lagi gitu dalam menggemari Mingyu gitu. Kalau kata-kata dari aku sendiri, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk Kak Sabita di sini dan juga Kak Syafiq sudah mau memfasilitasi pertemuan kita pada pagi hari ini. Itu ya, oh my god, jadi aku paham banget sih, intinya adalah kita harus punya batasan yang jelas ya. Thank you Kak. Oke. Makasih juga ya untuk Kak Sabita sama Kak Denisa udah nyempetin waktu. Nah, oke, teman-teman semua, itu adalah episode kali ini itu tentang hubungan parasosial. Aku berharap kalian enjoy episode kali ini dan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Oh iya Kak Denisa, aku sebenarnya ada kejutan nih untuk Kak Denisa. Kejutan apa tuh? Ya, panggilin. Kejutan apa? Gak mau Selamat datang kembali di podcast MCAT4 with your favorite host, Syafiq. Nah, Kita tepuk dulu. Oh iya. Hai. Sebenarnya tapi kalau aku boleh tanya lagi nih, apa sih yang menyebabkan hubungan parasosial ini?